Teresa Avila TV Sorwajan Baru, Breaking News, Renungan Katolik hari ini, Selasa 16 Desember 2024, Yesus, Singa dari Yehuda dan Penggenapan Janji Allah. Renungan Katolik, Yesus, Singa dari Yehuda dan Penggenapan Janji Allah, sumber bacaan Kitab Suci Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan ayat 8-10, berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bacaan dari Kejadian bab 49 ayat 2 dilanjutkan ayat 8-10 adalah bagian dari berkat Yakub kepada anak-anaknya menjelang akhir hidupnya. Yakub memanggil ke-12 anaknya dan memberikan nubuat tentang masa depan mereka. Salah satu nubuat yang paling penting adalah nubuat tentang Yehuda, yang disebut sebagai singa dan pemegang tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian bab 49 ayat 10. Nubuat ini menunjuk pada datangnya seorang raja dari keturunan Yehuda yang akan berkuasa atas bangsa-bangsa. Dalam tradisi Kristen, nubuat ini dipahami sebagai penggenapan dalam diri Yesus Kristus, sang raja yang datang dari keturunan Yehuda melalui garis keturunan Daud. Pesan utama dari bacaan ini yang bisa kita renungkan adalah 1. Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Kejadian 49 ayat 9. Dalam Alkitab, singa melambangkan kekuatan, keberanian, dan kekuasaan. Ketika Yakub menyebut Yehuda sebagai singa, ia sedang berbicara tentang kekuatan dan kedudukan yang dimiliki Yehuda di antara suku-suku Israel. Namun, lebih dari itu, gambaran singa ini juga mengacu pada Yesus Kristus, yang dikenal sebagai singa dari suku Yehuda, Wahyu bab 5 ayat 5. Yesus adalah singa dari Yehuda karena dia datang dari garis keturunan Yehuda melalui Raja Daud. Dia adalah raja yang kuat, pemberani, dan berkuasa, tetapi berbeda dari raja duniawi. Yesus tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan dirinya di kayu salib. Apa pesan bagi kita? 1. Kita diajak untuk tidak takut menghadapi musuh dan tantangan dalam hidup. Jika Yesus adalah singa dari Yehuda, maka dia adalah pelindung kita. 2. Sebagai pengikut Yesus, kita juga dipanggil untuk memiliki semangat singa, yaitu keberanian dan kekuatan dalam iman. Jangan takut menghadapi masalah besar, sebab Yesus yang kuat dan berkuasa ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma bab 8 ayat 31. B. Tongkat kerajaan ada di tangan Yesus. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian bab 49 ayat 10. Tongkat kerajaan adalah simbol kekuasaan seorang raja. Yakub menubuatkan bahwa tongkat kerajaan akan tetap berada di tangan Yehuda sampai datangnya seorang penguasa yang berhak atasnya. Dalam sejarah, Raja Daud dan keturunannya, termasuk Raja Salomo, berasal dari suku Yehuda. Tetapi nubuat ini mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus, Raja segala raja. Ketika Yesus datang, dia tidak memerintah dengan tongkat besi, tetapi dengan salib kasih-Nya. Tongkat kerajaan Yesus adalah salib, dan kekuasaannya tidak berakhir di dunia ini, tetapi berlangsung selama-lamanya di surga. Jika kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas bab 1 ayat 33. Apa pesan bagi kita? 1. Kita diajak untuk mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Dia bukan hanya Raja di surga, tetapi juga Raja dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan dalam setiap keputusan yang kita buat. 2. Biarkan Yesus memimpin hidup kita. Kadang-kadang, kita ingin mengatur hidup kita sendiri, tetapi kita perlu menyerahkan kendali kepada Yesus, Sang Raja.
Biarlah Yesus memimpin langkah-langkah kita dengan hikmat-Nya yang sempurna. C. Yesus adalah penggenapan janji Allah, sampai Dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian bab 49 ayat 10, nubuat Yakub mengacu pada kedatangan seseorang yang berhak atas tongkat kerajaan. Ini adalah gambaran tentang Mesias yang akan datang untuk menggenapi janji keselamatan Allah. Yesus Kristus adalah penggenapan janji ini. Dialah yang berhak atas tongkat kerajaan, dan kepadanya bangsa-bangsa akan tunduk. Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Dalam Matius bab 28 ayat 19, Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk pergi ke segala bangsa dan menjadikan mereka murid-Nya. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah penguasa bagi seluruh dunia. Apa pesan bagi kita? 1. Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada umat-Nya. Dari zaman Yakub hingga kedatangan Yesus, Allah telah menunjukkan bahwa Dia selalu setia. 2. Jika kita sedang menantikan jawaban doa atau penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, percayalah bahwa janjinya pasti digenapi. Jangan putus asa jika jawaban Tuhan terasa lambat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambanan. 2 Petrus bab 3 ayat 9. Kesimpulan, bacaan dari Kejadian bab 49 ayat 2, dilanjutkan ayat 8-10 mengajarkan kita bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda, raja yang memegang tongkat kerajaan, dan penggenapan janji Allah kepada umat manusia. Sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk tidak takut menghadapi musuh, percaya pada kuasa-Nya, dan setia menanti penggenapan janji Tuhan. Mari kita jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Biarkan Dia memimpin setiap keputusan kita dan melindungi kita dari segala musuh dan tantangan. Jika kita berserah kepadanya, kita akan mengalami kemenangan, karena kita memiliki singa dari Yehuda di pihak kita. Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Yesaya bab 41 ayat 10. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman MU yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja kami, Sang Singa dari Yehuda. Kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi segalanya. Berikan kami hati yang percaya pada janji MU, meskipun kami masih menantikan penggenapannya. Biarlah kami selalu mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kami, dan ajarilah kami untuk tidak takut menghadapi tantangan. Berikan kami keberanian dan iman yang teguh, sebab kami tahu bahwa Engkau, Raja segala raja, selalu menyertai kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.